Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Amala Putri, nomor presensi 33, kelas 10D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Jenggala. Materi yang pertama ada latar belakang Kerajaan Jenggala. Yang kedua, berdirinya Kerajaan Jenggala. Yang ketiga, masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Yang keempat, fase kemunduran Kerajaan Jenggala. Dan yang kelima, bukti peninggalan Kerajaan Jenggala. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Latar belakang kerajaan ini merupakan salah satu dari perpecahan Kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Airlangga. Ibu kota Kerajaan Jenggala adalah Kahuripan yang terletak di lembah Gunung Pananggungan sekitar Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Jenggala berdiri pada tahun 1042 setelah Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua. Yang kedua ada berdirinya kerajaan. Sejarah berdirinya Kerajaan Jenggala bermula saat Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua kekuasaan, yaitu Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri untuk Sri Samarawijaya, putra Damawangsa Teguh. Raja terakhir Kerajaan Medang. Pembagian kerajaan dilakukan oleh Airlangga agar tidak terjadi perang saudara akibat perebutan tahta. Dengan begitu, Kerajaan Jenggala resmi berdiri pada tahun 1042 dengan Mapanji Garasakan sebagai raja pertamanya. Masa kejayaan. Di sini ada dua masa kejayaan. Yang pertama ada Kerajaan Jenggala saat dipegang oleh Raja Mapanji Garasakan yang memerintah tahun 1042 sampai 1052 Masehi. Perekonomiannya mengalami kemajuan yang pesat. Terus yang kedua ada kejayaan di bidang budaya. Pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan, yaitu antara tahun 1042 sampai 1052 Masehi, pada masa itu Jenggala menjadi pusat intelektual dan budaya di Pulau Jawa. Terus yang ini ada fase kemunduran. Pemisahan kerajaan oleh Airlangga agar keturunannya dapat memimpin kerajaan masing-masing dengan damai tampaknya tidak berhasil. Cukup sering terjadi silang sengketa yang menyebabkan perang antara Jenggala dan Kediri. Salah satu bukti terjadinya peperangan ini adalah dengan ditemukan prasasti Ngantang. Di prasasti ini tercatat tulisan Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Catatan tersebut diperkirakan merujuk kepada kemenangan Panjalu atas Jenggala. Fase selanjutnya ada kerap terjadi perpecahan polemik, membuat Kerajaan Jenggala tidak mampu bertahan lama.
ditambah sejumlah hal lain yang menyebabkan kemunduran kerajaan ini saat faktor alam di delta Sungai Brantas. Bahwa ada kaitannya antara bencana lumpur panas di Sidoarjo dengan riwayat runtuhnya kerajaan Jenggala. Kemungkinan kerajaan Jenggala tersebut telah mengalami kemunduran akibat bencana alam berupa erosi dari gunung-gunung lumpur. Yang terakhir ada bukti peninggalannya. Di sini yang pertama ada Candi Brada. Di Candi Brada ini, kerajaan Jenggala memiliki corak agama Hindu-Buddha, maka tak heran jika peninggalannya adalah sebuah candi. Di sini ada gambarnya, fotonya ini adalah Candi Brada. Candi ini terletak di Dusun Reno, Pencil, Sidoarjo. Namun pada 1965, bangunan ini dirusak oleh warga setempat. Candi Brada sendiri merupakan peninggalan dari Empu Barada. Di sekitar candi dapat ditemukan prasasti Watu Manak, di mana para warga menyebutnya sebagai Punden Brada. Menurut sejarah Empu Barada, pembangunan Candi Brada untuk sarana pemujaan terhadap Sang Hyang Batara Ismaya atau Kartika. Selanjutnya ini yang kedua ada prasasti Turun Hyang II. Peninggalan satu ini berisi tentang peperangan antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala pun kalah dalam perang yang dipimpin oleh Sri Jayahaya. Sejak dipisahkan, kedua kerajaan tersebut memang terkenal tidak pernah akur. Di sini ada gambarnya juga, prasasti Turun Hyang II. Yang ketiga ada sumur kuno. Salah satu peninggalan unik dari kerajaan Jenggala adalah sumur kuno yang digunakan untuk berbuat klinik. Benda tersebut berlokasi di tengah area tambak, tepatnya di desa PP Tambak Sedari, Sidoarjo. Di sini juga ada gambarnya sumur kunonya di sini. Terus yang keempat ada peninggalan terakhir, yaitu tumpukan batu bata. Tumpukan batu bata ini adalah peninggalan terakhir, sebuah situs tumpukan batu bata dengan luas 4 meter di desa Urang Agung, Sidoarjo. Yang terakhir ini ada daftar pustaka. Jadi di daftar pustakanya ini saya dapat 3, sebenarnya lebih, tapi saya nggak bisa cantumin semuanya, soalnya ada yang nggak bisa jadi salin. Terus juga ini cuman dapatnya sedikit aja. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.